Selanjutnya pada materi distribusi peluang, pembahasan terakhir adalah mengenai distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang kontinu ini adalah untuk menyelesaikan distribusi peluang pada variabel acak kontinu. Distribusi peluang bagi variabel acak kontinu biasa disajikan dalam bentuk formula atau rumus. Kalau tadi kita mempelajari distribusi peluang diskrit, itu dalam bentuk tabel atau rumus. Sedangkan untuk distribusi peluang kontinu hanya bisa disajikan dalam bentuk formula atau rumus. Kemudian rumus tersebut nantinya akan berupa fungsi dari nilai-nilai variabel acak kontinu X, sehingga kalau digambarkan dia akan menghasilkan kurva kontinu. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau ada fungsi ketika digambarkan maka akan menghasilkan kurva kontinu. Kemudian formula atau rumus pada distribusi peluang kontinu disebut dengan PDF atau probability density function atau fungsi kepadatan peluang. Jadi di sini rumusannya adalah berupa integral. Jika kita mencari peluang antara A sampai B, maka kita mencari integral dari A sampai B dari fungsi rumusan yang diberikan pada kasus distribusi peluang kontinu. Nah, di sini maksudnya adalah dia ingin menyatakan luas daerah di bawah kurva fx di antara x sama dengan A sampai x sama dengan B. Kalau kita visualisasikan seperti ini, maka PDF atau probability density function itu adalah yang kurva hitam ini ya. Kurva hitam ini yang membentuk seperti gunungnya disebut PDF atau fx-nya. Kemudian yang mau kita perhatikan hanya di antara A sampai B, ketika X-nya di A sampai ketika X-nya di B. Seperti itu. Nah, maka kita mencari luasan yang warna pink ini. Bagaimana mencari luasan yang warna pink ini? Yaitu menggunakan rumus integral tentu. Maka penyelesaiannya menggunakan integral ya, yaitu integral dengan batas A sampai B dari fungsi PDF-nya itu sendiri. Contoh, diberikan sebuah variabel acak kontinu X, mau kita lihat antara X sama dengan 2 sampai X sama dengan 4, kemudian dia mempunyai fungsinya, fungsi kepadatan peluangnya adalah seperti ini, atau probability density function, PDF-nya adalah fx sama dengan x plus 1 per 8. Maka di sini diminta untuk menunjukkan bahwa probability atau peluang antara 2 sampai 4 itu adalah sama dengan 1. Maka penyelesaiannya untuk yang soal A adalah kita mencari peluang antara 2 sampai 4. Berarti kita mencari integral antara 2 sampai 4 dengan fungsinya fungsi fx. Dan di sini yang diberikan di soal fungsi fx-nya, saya lanjut di sini, yaitu integral 2 sampai 4 dengan fungsi fx-nya adalah x plus 1 per 8 dx. Seperti itu. Jadi kita tinggal menyelesaikan ini, kita integralkan, boleh kita keluarkan dulu, per 8-nya saya keluarkan menjadi 1 per 8 di luar integral, karena dia merupakan angka ya, x plus 1. Jadi kita tinggal mengintegralkan x plus 1 saja. Kemudian hasil integral dari x plus 1 adalah, integral dari x adalah setengah x kuadrat ditambah integral dari 1 adalah x dengan batas 2 sampai 4. Maka kita selesaikan, yaitu 1 per 8, kita isi x-nya sama dengan 4, yaitu setengah dikali 4 kuadrat ditambah 4, kemudian ini tadi adalah yang kita substitusi atau kita input x-nya sama dengan 4, kemudian dikurangi, saya lanjut di sini, dikurangi ketika kita substitusi dengan x-nya sama dengan 2. Seperti itu. Ya, jangan lupa ada 1 per 8 di depan ya.
Kemudian kita hitung bahwa 16/2 itu adalah 8 tambah 4 yaitu 12. Dikurangi, ini 4/2 adalah 2, ditambah 2 adalah 4. Maka hasilnya adalah 1/8 dikali dengan 8 alias sama dengan 1. Maka kita sudah membuktikan bahwa peluang antara 2 sampai 4 adalah sama dengan 1. Selanjutnya untuk soal B, bagaimana ketika kita punya batasannya adalah 2,4 sampai 3,5. Maka ini batasannya tinggal diubah saja menjadi batasan yang di bawah ini menjadi 2,4 dan batasan yang di atas ini menjadi 3,5. Fungsinya berlaku yang ini. Silakan untuk soal B dikerjakan individu masing-masing, sama seperti soal distribusi peluang diskrit yang sebelumnya, yang contoh 4, diselesaikan, dikerjakan di kertas, kemudian dikumpulkan via LMS ya, yang sudah disediakan aktivitinya untuk memenuhi acuan kehadiran pertemuan hari ini. Seperti itu ya. Selanjutnya kita bahas untuk yang contoh 6. Ini untuk contoh yang lebih real. Misalnya saya berangkat ke kantor itu selalu naik bis, dan bis tiba di halte tempat saya menunggu itu adalah setiap 5 menit. Jadi 5 menit sekali bis itu datang. Kemudian waktu berangkat saya dari rumah ke halte tiap harinya jelas tidak selalu sama. Nah, di sini kita misalkan variabel acak X adalah waktu saya menunggu bis di halte. Yang bisa kita simpulkan bahwa waktu saya menunggu bis di halte itu ada di antara 0 sampai 5 menit. Ini satuannya menit ya. Berarti bisa saja saya datang pas bisnya baru saja berangkat. Oh, berarti saya harus menunggu 5 menit kemudian. Bisa jadi pas saya datang ke halte itu hanya tinggal menunggu 3 menit. Atau begitu saya datang, bisnya sudah langsung ada alias kita menunggu 0 menit. Seperti itu ya. Jadi waktu menunggu bis di halte itu adalah 0 sampai 5. Ini interval ya. 0 sampai 5 di mana 0 dan 5-nya masuk. Kemudian ternyata didapatkan fungsi kepadatan peluang atau PDF berupa ini fungsinya. Dia akan bernilai 1/5 ketika 0 sampai 5 menit. Sedangkan lainnya itu peluangnya adalah 0. Lainnya itu berarti ketika kita sudah menunggu lebih dari 5 menit, itu tidak mungkin terjadi ya. Kemudian yang ditanya adalah berapa peluang kita menunggu antara 1 sampai 3 menit. Alias kita mencari peluang 1 sampai 3. Saya kerjakan di sini untuk yang soal A. Peluang 1 sampai 3. Berarti satunya masuk ya. Berarti kita mencari integral dengan batas 1 sampai 3 dari fungsi fx. Sekarang fx-nya berupa apa? Kalau kita lihat dari soal yang ini, bahwa fx-nya itu adalah 1/5 kalau dia di antara 0 sampai 5. Nah, soal yang kita kerjakan itu adalah antara 1 sampai 3. Antara 1 sampai 3 ini ya, berarti dia menggunakan yang ini. 1/5. Sehingga ya, kita akan menggunakan fungsinya ini. Berarti di sini kita isi 1/5 dx. Selanjutnya ini kita integralkan, yaitu hasil integral dari 1/5 adalah 1/5 x dengan batas 1 sampai 3. Alias kita akan punya 3/5 dikurangi 1/5, yaitu kita substitusi 3 sebagai X dikurangi yang batas bawah sebagai X yaitu 1, yaitu 3/5 kurangi 1/5 sama dengan 2/5. Jadi bisa dikatakan bahwa peluang saya menunggu antara 1 sampai 3 menit adalah sebesar 2/5. Silakan dicek lagi jawabannya, apakah hasil peluang ini masih dalam interval 0 sampai 1
Nah, seperti ini. Kalau misalnya di luar interval 0 sampai 1, berarti dia bukan peluang, alias kita melakukan kesalahan dalam perhitungan. Jadi, karena yang ditanya adalah hitung peluang, saya akan menunggu antara 1 sampai 5 menit, maka kita menghitungnya adalah peluang, sehingga hasilnya harus ada di antara 0 sampai 1. Begitu ya. Karena yang ditanya adalah peluang. Selanjutnya, kita akan menghitung peluang saya menunggu paling lama 5 menit. Paling lama 5 menit, berarti peluang paling lama 5 menit, yaitu X-nya kurang dari sama dengan 5. Kenapa kurang dari sama dengan 5? Karena kita menunggu bisa dari 0 menit, 0,5 menit, kemudian misalnya 0,6 menit, ya, 1 menit, 2 menit, gitu ya, 2,5 menit, dan seterusnya. Yang jelas paling lamanya 5. Berarti ini kita mencari integral dari berapa nih? Ya tentunya dari 0 ya. 0 sampai 5. Karena paling kecilnya adalah 0, dan di sini fungsinya masih sama, yaitu 1/5x. 1/5 dx. Maka di sini kalau kita integralkan, logikanya bagaimana? Kita menunggu paling lama 5 menit. Kira-kira peluangnya berapa nih? Peluang kita menunggu paling lama 5 menit alias 0 sampai 5 menit. Berarti kan seluruh peluang ketika 0 sampai 5, karena memang rentangnya atau intervalnya antara 0 sampai 5. Jadi ini hasil integralnya harus kita pastikan dia hasilnya sama dengan 1, karena semua peluang masuk ke dalam sini. Maka hasil integralnya adalah 1/5x ya, dengan batas 0 sampai 5, yaitu kita substitusi X sama dengan 5, dikurangi kita substitusi X sama dengan 0, alias hasilnya adalah 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Betul bahwa peluang menunggu paling lama 5 menit adalah sama dengan 1. Seperti itu untuk contoh menunggu bis yang barusan kita bahas ya. Itu saja untuk materi pertemuan hari ini mengenai distribusi peluang. Yang kita pelajari adalah dasar-dasarnya, yaitu distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Selanjutnya, pada kesempatan berikutnya, pada pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari secara spesifik distribusi peluang diskrit dengan berbagai jenis. Begitu pula juga dengan distribusi peluang kontinu, dengan salah satu jenisnya saja yang kita bahas ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.